Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama bidang spesialisasi akuntansi dan yang kedua etika profesi dalam akuntansi. Pembahasan pertama di bidang spesialisasi akuntansi. Coba Mbak Siva, ada berapa bidang spesialisasi akuntansi? Ada 10 jenis bidang spesialisasi akuntansi, Bu. Oke, tepat ya, ada 10 bidang spesialisasi akuntansi. Yang pertama ada akuntansi biaya. Dia memfokuskan diri kepada pencatatan dan penyajian informasi biaya operasional. Yang kedua, akuntansi manajemen. Fokusnya ke pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan perusahaan. Yang ketiga, ada akuntansi pemeriksaan. Sesuai dengan namanya, akuntansi pemeriksaan yaitu berfokus pada menguji dan memeriksa secara bebas tentang kebenaran dan kewajaran dari pernyataan penyusunan laporan keuangan. Sampai di sini paham? Masih bisa diikuti? Oke, yang selanjutnya ada akuntansi keuangan, yaitu penyusunan laporan keuangan secara umum. Yang kelima ada akuntansi pajak. Coba Mbak Fitri, akuntansi pajak ini fokusnya apa? Berfokus pada hal yang berkaitan dengan pajak seperti penetapan, pembayaran, perencanaan pajak dan
Dia fokusnya untuk mengatasi segala masalah yang ada di pajak tersebut, seperti tadi ya, pelanggaran pajak dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada akuntansi pemerintah. Coba Mbak Nina jelaskan fokus dari akuntansi pemerintah ini apa? Dan spesialisasi akuntansi yang diterapkan pada instansi pemerintahan. Ya, tepat ya, berarti di akuntansi pemerintahan ini juga ada dua basis, yaitu ada basis aktual dan basis kas. Untuk basis aktual dan basis kas kita akan mempelajarinya di pertemuan selanjutnya. Dan selanjutnya ada akuntansi anggaran. Sesuai dengan namanya juga, yaitu fokusnya untuk membuat anggaran atau perencanaan kegiatan perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya ada akuntansi lembaga nirlaba. Organisasi yang aktivitasnya tidak untuk mencari keuntungan. Yang kesembilan, ada akuntansi internasional, yaitu diterapkan pada perusahaan yang memiliki ruang lingkup aktivitas mencakup lebih dari satu negara. Contohnya apa sih Bu? Contohnya ada Nestle, tahu? Perusahaan Nestle. Terus ada Unilever, tahu? Tahu. Ya, berarti selanjutnya ada sistem akuntansi, yaitu pembuatan sistem akuntansi. Oke, penjelasan Ibu tentang pokok bahasan yang pertama bisa dipahami? Bisa. Apa ada yang mau bertanya? Oke, Mbak Siva silakan. Contoh dari organisasi yang tidak mencari keuntungan itu apa ya, Bu? Untuk contoh dari akuntansi lembaga nirlaba atau organisasi nirlaba ini, contohnya seperti kita ketahui yaitu Yayasan Nasional dan juga lembaga pendidikan. Yayasan Nasional itu seperti apa Bu? Panti Jompo, contohnya seperti itu. Loh Bu, terus buat apa orang nggak mencari keuntungan terus buat laporan keuangan? Jadi laporan keuangan dari organisasi nirlaba ini ditujukan kepada pihak internal dan juga eksternal. Internalnya itu seperti apa? Internalnya itu seperti pengurus yang ada di perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Dan eksternalnya itu contohnya seperti yang memberikan modal atau seorang investor. Seperti kalian, jika kalian suatu saat nanti punya uang lebih, terus kalian ingin menyumbangkan uang kalian ke Yayasan Nasional seperti Panti Jompo. Nah, dari laporan keuangan yang mereka buat, kalian bisa melihat, oh apakah uangnya itu digunakan sesuai dengan kebutuhan atau digunakan secara pribadi. Nah, di situ perannya akuntansi lembaga nirlaba. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua, siap? Ya. Oke, pokok bahasan yang kedua yaitu etika profesi dalam akuntansi, yaitu Kode Etik Akuntan Indonesia memuat 8 prinsip etika. Kode etik untuk apa sih? Kode etik dalam dunia akuntan sangat perlu diperhatikan oleh setiap akuntan. Tujuannya untuk apa sih Bu? Tujuannya agar akuntan itu tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Seperti apa? Seperti contohnya korupsi. Kalian pasti paham ya korupsi? Nah, itu kan hal yang tidak baik. Jadi perlu adanya kode etik seorang akuntan. Nah, di sini ada 8 prinsip etika. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Tanggung jawab profesi yaitu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh seorang akuntan. Jadi, seorang akuntan itu harus melakukan kegiatannya sesuai dengan moral yang ada. Terus yang kedua ada kepentingan publik. Kepentingan publik maksudnya yaitu seorang akuntan harus mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadinya. Yang ketiga ada integritas. Integritas sendiri dapat menerima kesalahan yang disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Lanjut ya. Objek
menyebarkannya itu kan perilaku yang tidak baik. Selanjutnya ada perilaku profesional. Perilaku profesional ini seorang akuntan wajib mempunyai sikap jujur dan dapat dipercaya. Yang terakhir ada standar teknis. Standar teknis di sini adalah seorang akuntan harus melakukan kegiatannya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Oke, untuk pembahasan yang kedua, etika profesi dalam akuntansi. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mbak Siva silakan. Contoh sikap objektivitas apa, Bu? Contoh sikap objektivitas seorang akuntan itu seperti apa? Jadi, seorang akuntan itu harus memiliki sikap objektivitas, yaitu seperti bersikap adil, tidak memihak. Seorang akuntan itu tidak boleh memihak pihak yang menguntungkan dirinya. Dia harus sesuai ini. Yang nomor 2, kepentingan publik, tidak boleh kepentingan pribadinya dia didahulukan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, Mbak Fitri silakan. Untuk standar teknis yang digunakan seorang akuntan itu berbeda-beda atau sama, Bu? Bagus ya pertanyaannya. Untuk standar teknisnya sendiri seorang akuntan itu sudah diatur oleh perundang-undangan. Terus sudah ada dalam Ikatan Akuntan Indonesia dan sudah dibuat oleh badan pengatur. Jadi standar-standar teknis tadi yang sudah dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait itu wajib untuk ditaati seorang akuntan. Jadi tidak boleh semena-mena seperti itu. Bisa dipahami, Mbak Fitri? Sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 2, kelompok A dan kelompok B. Dan hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran jigsaw. Nanti akan ada kelompok ahli dan kelompok asli. Untuk saat ini kelompok A dan kelompok B ini termasuk kelompok asli atau kelompok asal. Ingat-ingat ya temannya. Mbak Siva, Mbak Fitri, Mbak Emma sama Mbak Nia. Nah, untuk pembahasannya gimana? Contoh kelompok A, Mbak Siva dan Mbak Fitri. Mbak Siva nanti membahas mengenai bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Mbak Fitri kode etik. Kalian pahami mendalam mengenai materi tersebut. Nanti untuk kelompok B terserah pembagiannya mau gimana. Mbak Emma bisa bidang, Mbak Nia bisa etika. Bisa dipahami? Bisa. Udah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendalami materi. Silakan. Baik, Ibu rasa cukup ya waktunya. Sekarang Ibu akan membuat kelompok, yaitu kelompok ahli. Tadi Mbak Siva membahas tentang apa? Bidang-bidang spesialisasi akuntansi, Bu. Mbak Emma? Sama seperti Siva, Bu. Oh, berarti nanti Mbak Siva berkelompok dengan Mbak Emma karena pokok pembahasannya sama. Sebaliknya Mbak Fitri etika ya Mbak? Sama seperti Mbak Nia. Jadi nanti Mbak Fitri sama Mbak Nia satu kelompok, yaitu kelompok ahli. Silakan pindah tempat dulu. Kemudian tugas kelompok baik, oke. Kemudian tugas kelompok ahli ngapain? Tugas kelompok ahli yaitu membuat kesimpulan dari pemikiran kalian. Jadi pemikiran Mbak Siva dan pemikiran Mbak Emma tentang bidang-bidang spesialisasi akuntansi dituangkan ke dalam satu kesimpulan. Monggo silakan. Sebaliknya Mbak Fitri sama Mbak Nia juga begitu, membuat
sebanyak 18